Saya tabaruk di kuburan orang soleh malam ini juga. Detik ini pulang dari sini. Kalau ada. Kalau nggak ada kenapa antum nggak mau jujur? Itu Ustaz. Jadi jangan diulang lagi antum bawa ini riwayat ini. Banyak kami sudah siapkan dan kita tahu ini sekarang dunia teknologi. Kita bisa searching, buka langsung keluar semuanya. Saya kalau mau buktikan bagaimana Gus Ajir, ya mohon maaf nih Gus. Ya, tapi nantilah saya WA antum aja lah. Ya, tentang kitab Asyuti Asyraful Muhattam itu bukan kitab Asyuti Ustaz. Wallahi bukan kitabnya. Dan saya punya bukti itu nanti saya kirimkan ke antum semua insyaallah taala. Makanya saya bilang sama teman saya nggak mau angkat itu. Tapi tolong kasih saya jawaban. Gus Ajir sebutkan Ibnu Iyas dalam tarikh Mesir. Ya, Ibnu Iyas nggak punya kitab tarikh Mesir Ustaz. Seakan-akan antum baca tarikh Mesir. Ternyata antum baca Wikipedia. Saya bisa buktikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya scroll Instagram, yakni akunnya ID Sibir Aswaja. Ternyata ketika saya scroll akun ID Sibir Aswaja ini, saya melihat di sini terpapang fotonya Ustadz Salafi yang bernama Al-Ustadz Abu Zakaria Tamrin, yang mana beliau ini memberikan sebuah statementnya ketika kemarin terjadinya perdebatan antara Gus Ajir Ubaidillah dengan Mas Heri Pras. Ajir sebutkan Ibnu Iyas dalam tarikh Mesir. Ya, Ibnu Iyas nggak punya kitab tarikh Mesir Ustaz. Seakan-akan antum baca tarikh Mesir. Ternyata antum baca Wikipedia. Saya bisa buktikan itu. Yang mana di sini dalam akun Instagram tersebut yang judulnya ialah menjawab kejahilan Abu Zakaria Tamrin. Ibnu Iyas tidak memiliki kitab sejarah Mesir. Di sini dibuat sebuah slogan, yakni warna merah dengan tulisan bohong. Di sini bawah sana oleh Muhammad Rofian Nur Al-Hamamu SNDH dari Madura, Jawa Timur, Indonesia. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, langsung saja. Langsung kita buka paragraf yang kedua. Tadi yang pertama, yang kedua pembukaan. Pada menit 1:33,35, Ustadz Abu Zakaria Tamrin mengklaim dan menyatakan bahwasannya Ibnu Iyas tidak memiliki kitab Tarikh Mesir. Dan dia juga mengklaim bahwasannya apa yang dinyatakan oleh Gus Ajir Ubaidillah merupakan hasil dari membaca Wikipedia. Maka kami menjawab di sini bahwasannya apa yang diklaim dan yang dinyatakan oleh Ustadz Abu Zakaria Tamrin tersebut merupakan dusta atas nama Al-Imam Ibnu Iyas dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar atas Gus Ajir Ubaidillah. Kemudian, sebab fakta dan data yang sebenarnya adalah Al-Imam Ibnu Iyas memiliki kitab Tarikh Mesir, ya, memiliki kitab Tarikh Mesir. Kemudian dan beliau juga merupakan ahli sejarah tentang negeri Mesir. Bahkan yang paling terkenal kandungan isi kitab sejarahnya itu memuat tentang sejarah dinasti Mamluk dan dinasti Utsmani. Berikut tulisannya, dan postingan ini juga sekaligus membantah akun gosip siaran sunnah seperti gambar di samping kanan tersebut. Masya Allah. Yang mana bahwasanya postingan yang dikan tersebut adalah siaran sunnah, yakni terbongkar ternyata kitab rujukan Gus Ajir selama ini palsu dan merujuk Wikipedia, dan tanya dalil malah jawab muter-muter katanya dari akun siaran sunnah. Oke, lanjut paragraf kedua. B. Penguraian. Sebutan nama kitab Tarikh Mesir karya Ibnu Iyas hanyalah merupakan singkatan saja. Dan nama asli kitab Tarikh Mesir karya Al-Imam Ibnu Iyas memiliki nama yang cukup panjang, yaitu apa? Bada'i'uz-Zuhuri fi waqa'i'id duhuri. Kitab ini memang sengaja dibuat oleh Al-Imam Ibnu Iyas karena tujuan beliau membuat kitab sejarah ini adalah agar para intelektual dari berbagai kalangan selalu membuka dan membaca kitabnya itu. Bahasa kerennya adalah agar kitab Tarikh Mesirnya ini menjadi tempat wisatanya para orang-orang cerdas. Masya Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Iyas wafat 930 Hijriah, merupakan sejarawan Mesir dan memiliki nama asli yaitu Muhammad bin Ahmad Iyas. Beliau bermazhab Hanafi dan memiliki kunyah yaitu Abul Barakaat. Beliau adalah salah satu daripada muridnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i yang mana wafat 911 Hijriah. Al-Imam Ibnu Iyas merupakan keturunan Mamluk. Ayahnya yaitu Ahmad memiliki hubungan erat dengan para pengusaha dan pejabat negara. Masya Allah. Kakeknya yaitu Ilyas Al-Fakhri Az-Zahiri, juga merupakan seorang amir atau pangeran Mamluk Az-Zahir di Burkuk. Imam Ibnu Iyas lahir pada tahun 852 di Al-Qahira yang dikenal dengan sebutan Kairo sekarang ini, Mesir ya, Kairo. Kemudian paragraf ketiga C, pembuktian Ibnu Iyas memiliki kitab Tarikh Mesir. C yang pertama, pengakuan dari Imam Ibnu Iyas sendiri
Dalam muqaddimah kitabnya Al-Imam Ibnu Iyas Al-Hanafi wafat 930 Hijriah mengatakan bahwasannya yang artinya wa ba'du, sungguh aku telah menyusun sejarah dan biografi ini, aku sudah memiliki kisah-kisah terbaik dari pemata berharga agar menjadi kenikmatan bagi mereka yang memiliki kecerdasan. Orang yang sedang mencari berita hendaknya mendengarkan dan sedang menulis hendaknya berbicara. Karena sesungguhnya buku ini mengandung kemanfaatan berbicara. Karena sesungguhnya buku ini mengandung kemanfaatan langkah dan kisah-kisah menakjubkan. Dan aku telah memasukkan peristiwa-peristiwa yang terpuji dalam buku ini dan aku juga telah merangkum persoalan-persoalan yang bermanfaat. Dan aku akan memulai dalamnya dengan menyebut langit dan bumi dan apa yang telah ada sebelum adanya keberadaan berbagai hal. Dan menyebutkan kemunculan alam semesta sejak awal. Penciptaan Adam alaihi salam dan para nabi mulia yang berasal dari keturunannya sampai ke nabi kita, yakni Muhammad alaihi wa alaihim afdol as-salah wassalam. Dan aku menamainya kitab ini Bada'i Az-Zuhri fi Waqa'i Ad-Duhur. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan dari awal hingga akhir. Ini pembukaan. Ini adalah muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Iyas tersebut. Kemudian, pembukaan Ibnu Iyas memiliki kitab Tarikh Mesir yang C, paragraf ketiga. C kedua, pengakuan dari ulama Syekh Khairuddin Az-Zikrili mengatakan artinya Ibnu Iyas yakni 852 sampai 930 Hijriah atau 1448 sampai 1524 Masehi. Nah, Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi Abu Barakaat, sang ahli sejarah Mesir dari kalangan para Mamluk. Ia juga pemilik biografi dari kalangan murid Imam Jalaluddin Asyuyuti. Ibnu Iyas melakukan haji pada tahun 882 Hijriah. Ia pemilik Tarik Ibnu Iyas yang bernama Bada'i Az-Zuhri fi Waqa'i Ad-Duhur. Summa C yang kedua yakni pengakuan dari ulama. Syekh Dr. Husain Assi dalam kitabnya mengatakan bahwasanya kitab Bada'uz Zuhur memiliki Ibnu Iyas menempati posisi tertinggi di antara kitab-kitab sejarah yang pernah dibuat di era Mamluk. Masya Allah, kitab ini kitab tertinggi yang pernah dibuat di era Mamluk, paling tinggi kitab ini, kitab sejarah tersebut. Suma, terlebih di bagian-bagian masa kontemporernya, ia merupakan kitab yang besar faidahnya bagi orang-orang yang hendak membahas sejarah Mesir dari era dinasti Mamluk dan era Utsmani. Masya Allah. Kemudian Syekh Yusra Abdul Ghani Abdullah menuliskan dalam kitabnya. Artinya, 5. Ibnu Iyas, si laki-laki yang melawan Al-Ghuri. Ibnu Iyas adalah Muhammad bin Ahmad bin Iyas Zainuddin An-Nasiri Al-Jarqasi Al-Hanafi. Memiliki kitab sejarah Mesir yang terkenal dengan nama Bada'i Zuhuri fi Waqa'i Ad-Duhur. Masya Allah. Summa, C yang kedua juga pengakuan dari ulama ini dari Syekh Yusuf Ilyas Dipsu Al-Maruni yang mengatakan bahwasanya artinya apa yang telah aku tulis sampai titik ini tentang sejarah Raja Sirkasi. Sungguh aku merujuk terhadap kitab Tarik Mesir yang berjudul Bada'iz Zuhur fi Waqa'i Ad-Dur karya Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi Al-Misri. Summa, kesimpulannya terakhir. 1. Al-Imam Ibnu Iyas Al-Hanafi wafat 930 Hijriah. Terbukti memiliki kitab Tarik Mesir yang beliau beri nama Bada'iz Zuhri fi Waqa'i Ad-Dur. Yang kedua, Ustadz Abu Zakaria Tamrin yang mengklaim bahwasannya Ibnu Iyas tidak memiliki kitab Tarik Mesir merupakan kebohongan dan kedustaan besar atas nama Al-Imam Ibnu Iyas Al-Hanafi. Sang pengarang sekaligus pemilik kitab Tarik Mesir itu sendiri yang berjudul Bada'iz Zuhur fi Waqa'i Ad-Dur. Yang ketiga, klaim Ustadz Abu Zakaria Tamrin yang menyatakan bahwasannya Ibnu Iyas tidak memiliki kitab Tarik Mesir adalah salah total. Salah total. Keempat, Ustadz Abu Zakaria Tamrin juga telah terbukti menuduh Ustadz Ajar Ubaidillah hanya bermodalkan membaca Wikipedia. Padahal kitab tersebut bukan hanya ada dalam Wikipedia saja, namun di dalam kitab-kitab ulama lainnya sebagaimana yang sudah kami jelaskan tersebut. Nah, inilah contoh cover kitab Tarik Mesir Ibnu Iyas tersebut. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang mana akun ID Sibir Aswaja ini membuat komentarnya sendiri, kemudian disematkan, yang mana kata beliau, lalu siapa yang sebenarnya hanya berpatokan pada Wikipedia? Maka netizen-netizen yang berkomen Wikipedia pun kalau nggak diisi dengan referensi, yang jelas pun hanya web kosong min. Nah, ada juga kata Wahabi kalau nggak dusta ya fitnah. Ada lagi manhaj saraf yang seperti itu semua nggak ada dalilnya. Begitu diberikan langsung ngeles rujukan Quran dan hadis. Emang ulama-ulama besar itu nggak Quran dan hadis rujukannya, manhaj saraf. Allahu Akbar. Jadi teman-teman ini Allah Ta'ala, artinya apa? Kebenaran itu hanya milik Allah Ta'ala. Jadi sampai kapanpun ini tidak akan terselesaikan. Pasti akan selalu ada namanya perselisihan. Karena mereka punya dalil dan mereka juga punya dalil. Sampai benar, Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi buat teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin
Perdebatan yang begitu sangat panas. Sampai Ustaz Abu Zakaria sanggup mengatakan kepada Gus Ajir, beliau itu mengatakan karangan dari Ibnu Is itu tidak ada katanya. Dan mengatakan Gus Ajir melihat daripada Wikipedia. Jadi dari sini kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan di sini kita juga tahu bisa menilai orang dengan cara apa? Adab. Yang mana dengan lafaz al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Bicaralah dengan baik. Hargai teman kita, hargai lawan bicara kita. Karena kan ini mau diskusi, berdialog cinta, ingin mencari penyelesaian, bukan untuk saling menjatuhkan, bahkan tidak percaya dengan ulama-ulama, referensi ulama yang terdahulu. Nah, jadi itu kita jadilah seorang mukmin yang cerdas. Oke? Barakallahu fikum.